Yang menyulitkan hidup ni adalah segala bentuk urusan dunia, urusan nafsu. Dunia ni kan bikin sulit, bikin sakit, bikin payah, semua bikin payah. Tapi kalau sudah dengan menggunakan hati, semua akan mudah. Dan kalimat Allah itu adalah kalimat hati, Pak. Kalimat hati kata ulama, coba sebut Allah menggunakan hati. Allah, apa yang Bapak rasakan? Di sini terbuka, Pak. Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi menyebut nama Allah saja sudah terbuka semuanya. Bolong sini, Pak, bolong. Kan bikin tak enak tuh sempit dada kan? Yang bikin tak enak dadanya sempit, yang bikin tak enak tak suka, bikin tak enak tuh benci, yang bikin tak enak pokoknya ada aja salah. Ginilah hati itu di sini ya. Pop. Kenapa? Karena kata kepala dia. Kan kata kepalanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Bi ni'matil iman wal islam wa tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Yang saya muliakan para muallim, orang tua kami, pemuka masyarakat, Pak Imam, pengurus masjid, Bapak Ibu seluruh yang berhadir subuh ini tanggal 8 Rajab tahun 1443 Hijriah. Doa dan harapan kita semua semoga kita senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, itulah dia pengantar ucapan puji syukur kita kepada Allah taala. Semoga dengan ucapan itu nampaklah perbuatan syukur dalam perbuatan kita sehari-hari. Lalu berselawat kita pada Nabi dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada beliau, assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan ucapan salawat itu nampak pula tanda kesetiaan kita kepada Nabi, tanda kerinduan kita kepada Nabi, menghidupkan apa yang menjadi warisan Nabi, cara hidup yang benar, sehingga kita pun kelak mudah-mudahan dipertemukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atas izin Allah kita semua diberi syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ngaji subuh ini yaitu melanjutkan masih pembahasan kitab kita bab
kajian akhlak dan tasawuf ya. Hari ini kita membahas tentang kalimat-kalimat zikir, mengenal Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat Allah taala dengan kalimat-kalimat zikirnya. Yang lalu kita membahas tentang tingkatan hati orang-orang yang berzikir. Masih ingat kan Pak? Tingkatan hati ada 4 tingkatan. Yang pertama hati yang sadar, namanya sodri. Yang kedua hati yang sudah punya rasa, namanya qalbi. Yang ketiga hati yang sudah merasakan kedekatan dengan Allah. Kalau orang Arab biasanya hati ini untuk cinta, kasih sayang Pak. Dia katakan ya fuadi. Fuadi itu ya sayangku, ya cintaku, ya hatiku. Jadi kalau seorang suami kadang manggil istrinya kan ya habibi, tapi lebih dekat ya fuadi kalau istrinya manggil suaminya ya fuadi. Dan puncaknya adalah hati yang cerdas, hati yang sudah mampu melihat yang tersirat di balik yang tersurat, melihat yang tersurat di balik yang tersirat. Itulah hati yang paling cerdas, disebut dengan lub, yaitu orang-orangnya albab, ulil albab. Hati yang di dalamnya ada tempat sirullah, sirnya Allah Ta'ala. Dan disebut juga para ulama menyebut disitulah letaknya. Di atasnya lagi adalah nur, nurnya Allah Subhanahu wa taala. Ada sirnya Allah dan ada nurnya Allah Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pagi ini kita lanjutkan bagaimana bisa menghidupkan hati itu, supaya hati itu paham dengan kondisi keadaan sebenarnya, kondisi dirinya. Orang yang memiliki hati begitu, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pilihan yang Allah pilih. Caranya tidak lain untuk mampu hati itu hidup, hati itu bersih, maka caranya adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Mengenal Allah, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sudah bahas dari awal. Yang kita ngaji ini kan mengenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah, itulah kata-kata hikmah. Ada yang menyebut itu hadis, tapi tak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Tapi itu didasarkan pada ayat Al-Quran. Di antara ayat Quran yang paling masyhur sekali adalah ketika Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali mengirim wahyu kan, menyampaikan wahyu kepada Nabi SAW melalui perantaraan Jibril. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya ada perintah untuk ma'rifah kepada Allah, untuk mengenal Allah. Lalu Allah katakan, Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Dialah yang menciptakan manusia dari segumpal darah beku. Dari dua ayat ini mengenal Allah Ta'ala melalui mengenal diri kita, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Artinya kata-kata awaluddin ma'rifatullah, awal sekali mengenal Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia pasti akan kenal Tuhannya. Dasar dari dua ayat inilah. Tetapi ada ayat khusus yang Allah perintahkan kepada kita untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu pada surat Muhammad ayat ke-19, Pak. Ini menjadi kalimat-kalimat zikir untuk mengenal Allah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Sadaqallahul azim. Kata Allah, berimulah kamu. Kalau bahasa ininya, maka ketahuilah. Fa'lam tu, ayo belajarlah kan gitu. Ketahuilah, sekolahlah. Apa sekolahnya, Pak? Apa pelajarannya? Apa yang harus kita tahu? Bahwa annahu, sesungguhnya dia, la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Dan memohon ampunlah kepadanya.
dan mohonlah ampunan atas dosa-dosamu di atas orang-orang beriman laki-laki maupun perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, disuruh kita sekolah la ilaha illallah, Pak. Ini dia. Sekolah apa, Pak? Sekolah la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, pernah sekolah la ilaha illallah, Pak? Ada enggak sekolah la ilaha illallah? Sudah tu baru sekolah Muhammad Rasulullah. Maka disebutkan dalam riwayat salah satunya Syekh Jalaluddin rahimahumullah, tidak ada yang lebih penting dari seluruh pelajaran yang kita pelajari. Nah, ini dia. Tidak ada seluruh pelajaran yang paling penting dari seluruh pelajaran. Tidak ada ilmu yang paling penting dari seluruh ilmu. Tidak ada sekolah yang paling penting daripada seluruh sekolah, kecuali sekolah mengenal Allah. Misalnya, seorang menganggap pentingkah kita mengetahui tentang antariksa, mengetahui antariksa, Pak. Mengetahui terbitnya matahari, terbenamnya matahari, mengetahui siang dan malam, penting tak? Penting. Apa nama ilmunya? Fisika. Penting tak belajar Pak fisika? Penting. Mana lebih penting belajar tentang siang dan malam, belajar tentang terbitnya matahari, belajar peredaran bulan dan bumi, ketibannya dibanding belajar yang menciptakan langit dan bumi, yang mengubah siang dan malam? Mana penting, Pak? Kita kan belajar tentang bendanya, tapi sekarang belajar tentang yang menciptakan benda itu. Kita belajar tentang makhluknya, tapi kita belajar tentang makhluknya. Mana lebih penting daripada belajar yang menciptakan makhluk? Kalau belajar yang menciptakan makhluk, semua pelajaran yang lain pasti dapat. Kalau belajar tentang bendanya, tentang yang menciptakan benda belum tentu dapat. Contoh kedua, belajar ilmu kedokteran. Apa masalahnya belajar ilmu kedokteran, Pak? Karena sehat itu penting. Kan gitu. Tak ada ilmu yang di atas dunia ini yang lebih penting untuk hidup di dunia ini, yang paling utama sekali, Pak, daripada ilmu ekonomi, ilmu pertanian, ilmu ini semua. Yang paling di atas itu ilmu kesehatan untuk hidup. Kenapa? Karena kalau tak sehat, untuk apa guna banyak duit, ya kan? Memang nikmat yang paling indah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, di atas kita hidup ni, atau di antara banyak pendapat ulama juga, nikmat yang paling enak di dunia ni nikmat sehat, Pak. Tapi sehat bagi dua, ada sehat jasmani, ada sehat rohani. Sekarang orang banyak menganggap sehat tu sehat jasmani, tapi rohaninya rusak, sakit. Tapi setidaknya pandangan sehat jasmani itu betul, kan, Pak? Lalu keluarlah ilmu kedokteran, berlomba-lombalah orang belajar untuk jadi dokter, sehingga kalau dah jadi dokter hebat sekarang ni kan, dan bisa menolong orang, bisa pula banyak duitnya. Kena menganggap ilmu kedokteran itu penting. Kenapa? Sehat. Kalau tak sehat, mati. Kalau mati, habislah sudah. Tapi bisa tak kesehatan itu dipertahankan, Pak? Bisa tak terus sehat aja, hidup terus? Bisa tak? Tak bisa. Maka yang lebih penting apa, Pak? Ilmu yang menjadikan kita sehat, ilmu yang menciptakan kita yang bisa hidup dan mati. Maka kata Imam Ibn Taymiyah, kalau tak salah saya sebutkan, salah satu pendapat beliau, ulama-ulama juga, Syekh Jalaluddin, Imam Al-Ghazali, bahwa mempelajari yang menciptakan bumi, yang mempelajari yang memberikan sehat, yang mempelajari itu segala semua sesuatu adalah jauh lebih penting. Pertanyaannya, orang sekarang belajar ekonomi bertungkus lumus sampai bergelar doktor, Pak. Orang belajar pertanian bertungkus lumus sampai bergelar doktor dan profesor. Adakah orang belajar la ilaha illallah sampai bergelar profesor dan doktor dan bertungkus lumus siang dan malam? Seperti nyusun disertasi S3, Pak. Saya nyusun disertasi itu, Pak. Hari-hari itu baca jurnal, sampai botak-botak kepala, Pak. Sampai sakit badan. Walaupun penelitian saya berkaitan dengan jaringan komunikasi silaturahim, Pak, untuk pemberdayaan umat.
Tapi kalau kita mau meneliti lebih dalam, bertungkus lumus untuk mengaji Allah di atas segala kajian, belajar sungguh-sungguh tentang Allah di atas seluruh pelajaran, ada tidak sama kesungguhan kita? Orang yang belajar sungguh-sungguh dengan ekonomi, maka dia dapat ilmu ekonominya. Maka siapa yang sungguh-sungguh belajar tentang Allah Ta'ala, insya Allah dia akan dapatkan Allah. Tapi seberapa kesungguhan kita? Maka Allah perintahkan Pak, dari seluruh pelajaran yang Allah suruh sekolah kita ini. Nah, ini penjelasannya kan gitu. Sekolahlah kamu tentang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Sekarang seberapa kesungguhan kita sekolah mengenal Allah itu? Nah, ini dia. Ada yang sekali seminggu Pak, sekali sepekan. Ada yang cuman sekali seumur hidup gitu kan. Nah, ini kita belajar nih, mengingat-ingat, terus mengingat-ingat. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala setidaknya dari 4 jalan pengenalan. Disebutlah ma'rifatullah, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 4 jalan yang disusun oleh Syekh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, disusun oleh para ulama-ulama terdahulu, bahwa mengenal Allah Ta'ala itu dari 4 pengenalan. Yang pertama sekali ma'rifatul asma, yaitu mengenal namanya Pak. Mengenal namanya, mengenal nama Tuhan yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah kurikulumnya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Berarti di situ suruh kenal asma'nya. Siapa nama dia Pak? Allah. Siapa namanya Bu? Allah. Siapa namanya Pak? Payah nyebut Allah nanti payah mati gitu Pak. Allah, kalimat yang sangat membuka hati. Yang menyulitkan hidup ni adalah segala bentuk urusan dunia, urusan nafsu. Dunia ini kan bikin sulit, bikin sakit, bikin payah, semua bikin payah. Tapi kalau sudah dengan menggunakan hati, semua akan mudah. Dan kalimat Allah itu adalah kalimat hati Pak. Kalimat hati kata ulama, coba sebut Allah menggunakan hati. Allah, apa yang Bapak rasakan? Di sini terbuka Pak. Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi menyebut nama Allah saja sudah terbuka semuanya. Bolong sini Pak, bolong. Kan bikin tak enak tuh sempit dada kan? Yang bikin tak enak dadanya sempit, yang bikin tak enak tak suka, bikin tak enak tuh benci, yang bikin tak enak pokoknya ada aja salah. Ginilah hati itu di sini ya. Pop. Kenapa? Karena kata kepala dia. Kan kata kepalanya. Akhirnya kena sini. Tapi kalau di sini bisa dilepaskan, lalu buka di sini katakan Allah, lapang dia tuh Pak. Bup, lapang. Selapang-lapangnya. Allah. Maka mengenal Allah Ta'ala melalui menyebut namanya, itulah yang pertama disebut dengan ma'rifat asma atau ma'rifat, mengenal Allah melalui namanya. Seberapa jauh kita sudah mengenal Allah dengan namanya Pak? Berapa jauh mengenal Allah Ta'ala dengan namanya? Allah, nama dia siapa Pak? Ya Allah saja namanya. Namanya cuma Allah Pak. Siapa nama yang kita sembah itu? Allah. Siapa nama yang menciptakan kita tuh? Allah. Siapa yang menghidupkan kita, mematikan kita? Allah. Ya namanya cuma Allah. Ada nama lainnya? Nama dari sifatnya. Namanya cuma Allah Pak. Kalau bahasa Ibraninya El. Ada yang baca nanti El, Huwa. Kalau Huwa itu bukan namanya, itu zatnya. Nanti kita bahas itu. Ya Allah namanya. Lalu Allah memiliki sifat. Baru disebut ulama untuk mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Dari Tuhan yang menciptakan itu punya nama, namanya Allah. Sebut namanya Pak. Tanda kenal sebut namanya. Siapa namanya? Allah. Sebut namanya Allah. Siapa namanya? Allah. Maka Allah perintahkan kita menyebut namanya banyak-banyak. Tanda kita kenal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Kan banyak tuh ayat-ayat pada surat
Al-Ahzab 41, 42, pada surat Al-Insan ayat ke-25 misalnya. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wasabbihhu lailan tawila. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebut namanya banyak-banyak. Sebut namanya banyak-banyak. Tanda kita kenal dengan Dia. Kalau ditanya orang, siapa yang menciptakan bumi? Apanya? Sifatnya atau namanya? Gitu. Namanya Allah. Sifatnya? Ya pencipta. Kalau pencipta nanti apa sifat-sifatnya? Khaliq. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan namanya Allah, menyebut dirinya Allah, ada jawabannya pada surat Al-Fatihah, Pak. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Al-Malik. Ya, Pak, Al-Malik Yaumiddin. Kemudian Dia disembah dan Dia tempat meminta. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita jalan nikmat, yaitu jalan lurus, jalan siratal mustaqim yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita, para nabi, para siddiq, para syuhada dan orang-orang soleh. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Apa itu, Pak? Suratul Fatihah, pembuka dari segala ayat untuk menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan yang maha ada sebab semua ada. Dialah suratul Fatihah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala. Kenal sama Allah, kenal sama Tuhan yang menciptakan, kenal. Siapa namanya? Allah. Itu ma'rifatul asma. Lalu yang kedua, mengenal Allah dengan ma'rifah, dengan mengenal namanya. Yang kedua, mengenal Allah dengan sifatnya. Mengenal Allah dengan sifatnya disebut dengan ma'rifatul asma. Yang kedua, ma'rifatus sifat, Pak. Mengenal Allah dengan sifatnya. Apa sifatnya, Pak? Maha pengasih, maha penyayang, ya, Pak. Wallahu allazi la ilaha illa huwa, kan huwa Ar-Rahmanur Rahim. Pertama, alimul ghaibi wasyahadah. Dia mengetahui yang zahir maupun yang batin. Dia mengetahui yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah war rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus as-salam al-mu'minun al-muhaimin al-azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Huwa Allah, kan, wallahul khaliqul, menciptakan, bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Semua sifat dia, Pak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Hafal kan, Bapak Ibu, kan? Hafal, bacalah. Kata Nabi, siapa yang selesai solat fardunya, solat maktubah, solat wajib, lalu baca surat akhir di dalam solat wajib, dia selesai solat wajib, lalu dia membaca surat ayatul kursi, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian, Pak. Ini, Pak, ini amalan-amalan ni, kan, menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah. Kadang-kadang ada juga yang tak mau baca. Selesai solat, Assalamualaikum. Orang baca zikir Allahumma antas salam, minkas salam. Dia zikirnya Allahumma lantas jalan. Cuma mana pula mau berzikir di jalan tu? Ada sini, Pak? Tak ada. Ini kan yang duduk semua, yang zikir. Yang tak zikir tu baliklah dia. Bapak tegang betul, santai sikit, Pak. 8 Rajab belum. Yang pertama ma'rifat asma, yang kedua ma'rifat sifat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita memahami sifat Allah Ta'ala apa? Ya, dia maha pengasih, maha penyayang, dia menciptakan, dia menghidupkan. Kan sifatnya dia. Sifatnya dia, Pak. Dari 99 nama itu kan yang tercatat dalam Al-Quran, yang Allah sebutkan.
Tapi sifatnya Allah Ta'ala kan tak terbatas. 99 itu nama dari sifatnya. Nama sifatnya, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Mulia, semuanya. Segala sifat baik. Nama dari sifat disebut asma wa sifat. Namanya dia saja Allah. Maka sebutlah banyak-banyak nyebut sifatnya. Tapi kita tidak menjadikan sifat itu sebagai sembahan kita, tapi kita memujinya. Namanya kita menyebut dia, memujinya dengan sifat-sifatnya. Baru masuk kepada makrifat yang ketiga. Apa Pak makrifat yang ketiga? Makrifat yang ketiga apa Pak? Mengenal Allah dengan perbuatannya. Namanya makrifat af'al. Apa perbuatan Allah Pak? Ada kudrah dan iradah di situ. Ada ketetapan dan ada kehendak. Paham tak nih? Makrifat af'al. Apa perbuatan Allah? Semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Kalau kita baru bilang saya bisa berbuat kita ni bergantung pada Allah Ta'ala. Kita berbuat kerana diizinkan Allah Ta'ala. Tandanya apa? Ada juga orang yang sudah punya badan tapi tak bisa berbuat. Siapa? Orang mati. Kan tak bisa berbuat apa-apa. Ada tak dia masih? Ada tu katanya. Belum dikuburkan. Si anu masih ada. Bisa dia berbuat? Tak ada. Terus dia ngapa selama ini berbuat? Kerana dipinjamkan perbuatan padanya. Sombong pula tu. Ni aku ni. Entah ya entah tidak ya. Bapak ibu yang dimuliakan, tak. Maka semua yang berlaku ni perbuatan Allah. Tapi mulai dari mana kita bisa faham perbuatan Allah? Allah menciptakan, ya kan? Sifatnya menciptakan, tapi perbuatannya apa? Ni bumi ni ada ni. Ini af'alnya Allah. Lalu apa lagi Pak? Ini af'alnya Allah ni. Saya ni, kita ni semua. Bapak ni semua af'alnya Allah. Saya ngambil ni, Allah izinkan saya berbuat. Tapi ini perbuatan Allah Pak, bisa bergerak ni. Bisa kita sampai pada pemahaman yang dalam tentang perbuatan Allah Ta'ala? Takkan bisa sampai kalau sebelum kita mengenal nama, sekesungguhan dari namanya, lalu masuk mengenal sifat-sifatnya, baru nanti kita paham. Oh ini perbuatan Allah, ini perbuatan Allah. Semuanya, mau baik buruk, hakikatnya itu adalah perbuatan Allah. Paham tak Bu? Mau baik mau buruk, semua yang berlaku ini hakikatnya perbuatan Allah. Tentu bingung kita, masa iya ada orang buat maksiat perbuatan Allah juga? Ya iyalah, kalau tak Allah pinjamkan roh dalam badannya, tidak Allah tetapkan kehidupan baginya, kan dia tak akan bisa berbuat. Perbuatan itu hakikatnya dari perbuatan Allah. Tapi ada perbuatan itu yang menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala, yang menjauhkan seorang, Allah pinjamkan perbuatan lalu jauh dari Allah Ta'ala. Tapi ada yang kemudian perbuatan itu yang menyatu dengan Allah Ta'ala. Contoh gini Pak, ini agak perlu dipahami. Kalau tidak agak baling-baling nanti memahaminya nih. Ini Pak, ngapa gitu ya? Allah menciptakan langit dan bumi, tahu kita ini perbuatan Allah. Karena tak ada satu pun kita yang bisa menciptakan langit dan bumi. Tapi kalau yang kecil-kecil, saya minum, saya makan, masa iya ini perbuatan Allah juga? Kan gitu kan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, perbuatan atau suatu amal, af'al itu kan perbuatan atau amal, perilaku, kelakuan, tindakan, tidak akan terjadi kalau bukan ada yang mengizinkan perbuatan itu, menciptakan perbuatan itu. Perbuatan itu diciptakan Pak, nih gitu kan. Siapa yang menciptakan? Yang Maha menciptakan lah. Tapi lalu ada perbuatan itu yang dia katakan ini buat, ini jangan buat, tapi dipinjamkannya. Maka kita mesti mengenal Allah karena Allah berkehendak, namanya iradat. Jadi kalau kita ngaji gini, kalau nak mengenal tentang sifat 20 pusing nih Pak. Ada namanya iradah. Apa itu iradah? Kehendak Allah Ta'ala. Dengan iradahnya itu dia berbuat. Kalau kita berbuat juga, tapi perbuatan kita bergantung dengan atas izin Allah Ta'ala, atas yang menciptakan. Bapak misalnya tukang buat kipas angin. Kipas angin ini bergantung sama bapak kalau dia baru bisa berfungsi. Apa bergantungnya kipas angin? Padahal dia kipas angin tuh diberi bapak fungsinya bisa berkipas, memutar. Tapi dia tidak akan bisa memutar kalau tak bapak izinkan. Bapak colokkan listriknya, pom, bisa kipas angin tuh colok listrik sendiri. Gitulah kira-kira pemahamannya. Misalnya mana bisa dia berputar kalau tak dicolokkan listriknya.
Maka colok itulah kuasa yang memiliki kipas angin. Tapi alhamdulillah kita dicolokkan terus, Pak. Kalau dicabut colokannya macam mana kita nih, Pak? Selesailah. Tapi kadang-kadang kita merasa kita pula yang berbuat, kita yang gini ya. Nah, ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan iradahnya, kehendaknya. Dia ciptakan langit dan bumi, tak ada yang satu pun. Dia ciptakan hidup dan mati, tak ada satu pun yang bisa menahan. Ternyata ada iradah Allah yang dalam diri kita, perbuatan Allah yang dalam diri kita, yang kadang-kadang kita tak sadari. Kita dipinjamkan perbuatannya, Pak. Tapi ada perbuatan tuh yang dipinjamkan yang kita tak berkuasa terhadap pinjaman Allah Ta'ala dalam badan kita. Paham, Pak? Paham? Mana dia, Pak? Napas, Pak, napas. Bapak berkuasa dengan napas Bapak. Kalau Bapak berkuasa, coba tahan napas setengah jam. Bisa Bapak menahan napas? Dalam konteks ilmu psikologi atau ilmu kesehatan, napas itu kena ada saraf otonom. Nah, kan gitu dia dalam diri. Kena ada saraf otonom. Itu orang mati saraf otonomnya masih ada. Sarafnya kan masih ada, tapi tak berfungsi lagi. Ya kan? Saraf-sarafnya masih ada. Tuh ngapa enggak hidup lagi? Kena dipinjamkan, kena ada energi. Apa tuh energinya? Ruh. Ruhnya tuh ada. Kena ruh ada, adalah energi. Lalu dia bawa hidup. Hidup yang dengan ruh itu apa? Hidup dengan hati. Mendengar, memperhatikan, menganalisa, menyimak. Dia mampu menahan kehendak badannya, makan, minum, tidur, ditahan-tahannya. Pangkat jabatan ditahan-tahannya. Mesti dikelola hidupnya. Makanya Allah berkehendak dengan namanya iradat kauni, Pak. Allah menciptakan segala sesuatu ini, kehendak Allah terhadap alam. Lalu Allah iradatkan, ada satu lagi, iradah syariat atau iradah dini, atau disebut dengan iradah apa, Pak? Iradah syar'i. Yaitu kehendak Allah menciptakan kita, dia kasih aturan hidup. Ini buat. Kalau tak buat, awaslah. Kan gitu lah saya. Bukan awas. Kalau tak buat, ya kamu tak hidup. Kalau tak buat aturan Allah Ta'ala, karena iradah kehendak Allah Ta'ala diciptakan, lalu ini aturannya. Kipas angin dibuat, dicolok. Kalau tak dicolok, hidup tak? Tidak. Manusia dibuat, apa hidup mesti yang dibuat? Pertama, kenal Allah. Kalau tak kenal Allah, hidup atau tidak? Kalau tak kenal Allah, hidup atau tidak? Apa ya Pak jawabnya? Kalau tak kenal Allah, ya matilah. Walaupun jasadnya hidup, berjalan kemana-mana, dia tuh bangkai, Pak. Apa kata Nabi SAW? Masalul ladzi yazkuru rabbahu walladzi la yazkuruhu masalul hayyi wal mayyit. Orang-orang yang berzikir, orang yang mengenal Allah Ta'ala dengan orang yang tak berzikir kepada Allah, yang tak mengenal Allah, sama seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Paham kan? Dah paham sikit. Paham aja lah, Pak. Ini kan baru pemahaman nih, belum pada amalnya. Paham aja lah. Nah ini. Lalu perbuatan-perbuatan Allah dalam kehidupan kita ini, perbuatan yang Allah izinkan dengan perbuatan yang tak izinkan, dia sendiri yang buat. Perbuatan tu darinya. Kalau ibarat kipas angin tu, jangan salah colok ya. Kalau salah colok bahaya kan gitu dia. Kalau salah colok tak berguna balik kipas angin. Dicolok kan dia tak hidup dah. Salah colok. Colok yang hidup, pop. Kalau colok yang hidup terus, apa colokan kita ni? Pegantung terus sama dia. Sebut namanya, pahamkan ini darinya. Itulah dia makna dari pahamilah, sekolahlah tentang Allah. Ini baru makrifat af'al. Nanti kalau sudah menyatu dengan badan kita, Pak, makrifat af'al itu, perbuatan-perbuatan Allah itu, kita memahami. Akhirnya apa-apa yang jadi perbuatan kita nih sama dengan kehendak Allah. Kehendak Allah berlaku dengan perbuatan kita. Hati-hati, Pak. Bapak bilang awas, 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 jatuh tuh. Kalau dah makrifat af'al tu, ya Allah suka dengan perbuatan kita. Kalau sudah mengenal Allah Ta'ala dengan perbuatannya, lalu Bapak menyatu dengan perbuatan itu, memahami dengan hati, terus kita berbuat seperti apa yang Allah ingin buat, seperti apa yang Allah izinkan berbuat. Kita berucap seperti apa yang Allah izinkan kita berucap. Kita memandang seperti Allah izinkan kita memandang. Maknanya apa, Pak? Dari perbuatan kita ini bersih semua, nanti akan Allah tunjukkan tuh maunya Allah
sama dengan maunya kita. Sebenarnya bukan maunya kita. Apa yang kita mau ni ya maunya Allah. Kata sekarang kan kita banyaknya maunya nafsu, Pak. Bukan maunya hati, tapi maunya nafsu. Maunya dunia. Nah, contohnya ini. Bapak Ibu masuk surga, mau. Bapak Ibu mau mati, payah jawabnya. Kan gitu. Masuk surganya pun masih pakai nafsu. Masih pakai nafsu juga. Pas bilang mau surga, mau. Pas mau mati, tunggu dulu katanya. Nafsu itu memang minta tunggu terus. 200 tahun pun umurnya, hari ini datang malaikat cabut nyawanya, minta tunggu juga itu. Kecuali ketika nafsu itu sudah tunduk. Seperti Bapak Ibu ni lah, dah tunduk dah. Alhamdulillah. Kalau datang malaikat sekarang, belang yuk dah. Yuklah, kan gitu, Pak. Entah ya tadi tidak lah, Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ma'rifat satu, asma. Yang kedua, sifat. Yang ketiga, af'al. Mudah makin dalam ya, Pak. Perbuatan-perbuatan Allah tu hakikat yang kita buat ni, Pak. Nampaklah. Kalau sudah melihat dengan perbuatan af'al, af'al ini af'alnya Allah, Pak. Memandang sesuatu itu yang terpandang apa, Pak? Ini perbuatan Allah, yang terpandang Allah aja, Pak. Wah, cantik mobil. Jadi Bapak tengok cantik mobil tu, bukan mobil yang Bapak pandang, itu besi. Itu kan besi tu, Pak. Ruki-ruki jadi cantik dia. Oh, Allah pinjamkan ilmu pada kita untuk bisa buat mobil. Memang hebat Allah. Jadi terpandang tu Allah, Pak. Bukan Suzuki, Toyota, Avanza ya. Hebat betul ya, besi bisa jadi mobil. Hebat Allah kasih ilmu sama kita. Hebatnya Allah Ta'ala. Yang terpandang apa? Allah, Pak. Ini perbuatan Allah, baru sifatnya. Baru sifatnya. Pandang orang cantik misalnya, Pak. Sanggup Bapak pandang orang cantik? Sanggup? Ya, akhirnya terpandang pandang syahwat. Kalau tak sanggup jangan pandang gitu kan. Pandang orang cantik. Mak cantik gitu, ditutup buka mata gini. Mandang dengan syahwat gitu. Tapi kalau memandangnya dengan perbuatan Allah Ta'ala, maha sempurna Allah menciptakan kita. Ada yang ganteng, ada yang cantik. Padahal dia cuma tanah. Padahal dia cuma air mani. Akhirnya kita tidak ada kesan dengan nafsu. Pemahaman di dalam kepala nih, tunduk nafsu dengan pemahaman hati ilmunya. Dia ini kan tanah cuma. Dia ini kan cuma sperma, dia cuma air mani. Lalu mengapa memuji-muji badan? Tidak aja nih. Tapi ketika akhlak yang terpandang, perbuatannya, hebatnya budinya, hatinya nampak. Apa yang Bapak pandang? Sebenarnya Muhammad ada pada dirinya. Sebenarnya belum boleh disebut nih, tapi langsung disebut aja. Jadi perbuatan baik itu ya perbuatan yang Allah titipkan kepada Rasul untuk melihat kita ni baik, perbuatan hati. Contohnya baginda Nabi SAW. Maka semua perbuatan Nabi itu pasti pakai hati, karena dituntun oleh rohani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bisa memandang segala sesuatu ini perbuatan Allah, Pak? Bisa? Bisa? Insya Allah. Tidak bisa kalau tak berzikir. Tidak bisa cuma habis ngaji terus mandang. Tidak bisa, Pak. Kalau tidak dibilang Allah, 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 terus sebut nama Allah banyak-banyak, sebut, pahami, hadirkan, baru bisa. Tapi kalau baru sekali ngaji, awak tengok, wah mobil orang tu ancak, besi tu apa tidak? Gitu bisa, besi apa tidak? Tapi tertarik juga. Bila lah mau bisa punya ya kan itu. Padahal tak bisa beli dah. Akhirnya ngutang-ngutang. Padahal besi je, Pak. Ni baju gagah cantik semua kan. Pandang aja baju ni, kapas. Benang, cuma diukir-ukir. Hebatnya Allah Ta'ala memberi pengetahuan dari kapas, dari air liurnya ulat, lalu bisa menjadi kapas, lalu bisa menjadi benang, lalu bisa menjadi baju. Hidup kita semua dengan qiyamnya Allah Ta'ala. Huwal hayyul qayyum, dia maha mengurusi kita. Hebat Allah ngurus ya. Ada tukang jahit, ada tukang bikin baju, ada tukang petani dari Kupompong, ada orang yang jualan, ada orang yang beli, lapuk beli lagi. Itulah dia, huwal hayyul qayyum. Nengok Allah Ta'ala, hebatnya Allah. Tapi bisa tak memandang baju? Bapa baju ciyak matu ibu, bila lah mau punya baju gue kan gitu kan. Pandang dia tu hebatnya Allah Ta'ala, Pak, dengan perbuatannya. Bisa bu pandang gitu semua. Ini kan yang keempat, tidak boleh dibuka tapi boleh disebut. Mengenal Allah Ta'ala dengan zatnya, ma'rifatuz zat. Dah sampai situ aja, tak tahan saya nangis nanti. Allahu Akbar.
mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal Dia yang kita sembah. Yang dia menyebut dirinya huwa. Wallahu allazi la ilaha illa huwa, kan. Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Lalu Dia itulah Pak, temukanlah Dia. Temukanlah Dia itu yang ada di dalam diri kita. Jangan sia-siakan Dia yang menitipkannya. Apa dia Pak yang ada dalam diri kita nih? Yang hidup tuh Pak. Yang hidup tuh kan Dia. Ada Dia dalam diri kita nih. Ada Dia dengan semua. Makanya Dia jauh tak berjarak, dekat Dia tak bersentuhan. Tapi sangat sulit memahaminya. Nanti kita bisa baling-baling. Dia hanya bisa dipahami dengan hati yang memang sudah terbuka. Tapi itu tak akan bisa sampai pada ma'rifat zat sebelum sampai mengawali dengan mengenal namanya, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatan-perbuatannya. Iblis tak sampai Pak ke situ. Iblis cuma sampai pada asma saja. Yang sampai ke situ adalah para nabi dan rasul dan para wali-wali Allah Ta'ala yang Allah selamatkan pemahamannya. Mereka lah orang-orang yang siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita bisa memahami hidup yang dari Dia yang maha hidup. Temukanlah Pak yang hidup sama diri Bapak. Macam mana caranya? Caranya itulah dia tadi, mengenal namanya, mengenal sifatnya, mengenal perbuatannya. Nanti ditunjukkannya tuh. Ditunjukkannya tuh. Saya tak bisa nunjukkan karena dia bukan ilmu logika, bukan ilmu deskriptif. Bukan deskripsikan, tak bisa. Tak ada satupun kajian yang menjelaskan tentang zat Allah Ta'ala. Tapi Dia ada. Zat Allah Ta'ala yang kita sembah. Macam mana Pak? Dia yang kita sembah. Dia ada. Maha pengasih, maha penyayang dengan namanya. Dia maha berbuat, menciptakan, menghidupkan, mematikan. Namanya Allah. Berarti Dia ada. Mana ada? Ada pada kehidupan itu sendiri. Apa kehidupan itu? Ruh. Maka hidupkanlah ruh. Dengan apa? Menghidupkan ruh. Mulai dari menghidupkan hati. Kalau hati sudah hidup, nanti ruhnya, ruh itu kan hidup Pak, supaya dia paham bahwa ruh itu ada dengan menghidupkan hati. Kalau hati tak hidup, tak paham bahwa ruh itu ada, akhirnya tersia-siakan kehidupan itu sendiri. Dia merasa yang hidup itu adalah badan, makan, minum. Ini sudah, ini cuman cara untuk bertahannya ruh di dalam badan. Ya kalau badan dah habis-habislah. Hidup sejati yang maha hidup. Maka dunia ini bukan tempat hidup. Dunia ini tempat apa Pak? Tempat sementara saja. Kalau bahasa guru-guru kita, dunia ini tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal. Akhiratlah tempat tinggal, kan gitu. Jadi kalau boleh, kalau ruh kita ini dia ngomong Pak, sekarang aja lah balik. Ini bukan alam aku kata dia. Ini alam nafsu. Tapi dia sedang berjuang untuk menundukkan nafsu. Kalau dia lulus, balik dia dengan prestasi yang hebat. Di mana dia diletakkan Pak? Di alam iliyin. Di mana dia diletakkan? Dia menyatu kepada yang menciptakan. Dia menyatu dengan yang maha hidup. Hidup dengan yang maha hidup. Yaitu sebenarnya yang hidup itu. Udahlah sampai situ aja, payah jelaskan. Kalau dijelaskan nanti pertanyaannya nanti balik ke zahir. Balik ke syahadah kan. Padahal dia yang gaib. Yang gaib dalam diri kita. Apa dia? Yang menyebabkan kita bisa bicara, yang menyebabkan kita bisa mendengar, yang menyebabkan kita bisa melihat, yang menyebabkan kita punya rasa, yang menyebabkan kita itu. Apa namanya Pak? Hidup. Temukanlah yang hidup. Bapak Ibu mau tahu hidup? Yang hidup itulah dia, yang bisa hidup dari yang maha hidup. Ada pada diri kita. Mau Bapak Ibu? Nah, itulah dia, sirnya Allah, nurnya Allah. Jadi kalau bahasanya Nurullah, ya nur zat. Baru Nur Muhammad, nurnya sifat. Kalau kita sebut sirnya Allah, zatnya Allah, baru sirullah, zatullah, sifatullah, rahmatullah, ridullah. Bapak Ibu mau paham tak paham, itu urutan-urutannya. Nah, demikian kalau mau tanya yang 3 tadi aja. Tentang asma, tentang af'al, tentang sifat. Tentang zat tak boleh tanya sini, karena sekarang direkam sama Ricky. Silakan Pak.
Wah ya. Jadi kita dipinjamkan Allah, ada dayanya Allah dalam saraf otonom kita yang tanpa kita satu pun tak bisa berkuasa. Di antaranya napas dan detak jantung. Belum lagi cara berpikir, kita kan berpikir, merasakan, itu kan dah agak lebih dalam. Sekarang yang nampak aja, yang terasa. Napas itu kan terasa, tapi dia tak nampak. Kalau rasa itu sendiri kan dia ada, tapi entah macam mana kan gitu kan. Nanti itu dibahas. Pikiran itu juga ada, tapi mana pikiran itu? Karena bisa ditangkap-tangkap. Lalu ditanya sama bapak, boleh enggak kalau kita bernapas tuh, lalu kita isi zikirnya, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Kalau bapak membacanya itu dengan memakrifatkan bahwa yang bapak sebut itu adalah Allah, boleh. Ya Hayyu ya Qayyum gitu kan, memuji Allah Ta'ala, boleh pak. Tapi paling bagus tuh sebutlah nama dari zatnya itu, Allah atau Allah gitu kan, Allahu Allah, atau salawat saja, sallallahu ala Muhammad. Karena kalau zikir zikir asma ini kalau enggak dituntun, tak kita pahamkan makrifatnya kepada dia yang punya sifat, yang punya nama, nanti datang yang nama lain pak. Pak tahu kan? Nama saya Zulkarnain, tapi nama kita ada juga yang si Rahman, si Razak, si Qayyum ya pak. Ada yang namanya Hayyun misalnya. Datang dia nanti, masuk dalam badan. Tahu-tahu pas dipanggil, siapa kamu? Aku Razak kata dia. Ngapa kamu masuk sini? Aku dipanggil-panggil terus kata dia. Rupanya jin yang datang. Tapi kalau bapak mampu ma'rifatkan ketika bapak bilang ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, boleh. Karena di antara ucapan ya Hayyu ya Qayyum itu sebelum talqin zikir bagus. Apalagi setelah sholat bapak bisa 20 kali, apalagi bisa dengan nafasnya, boleh ya Hayyu ya Qayyum boleh. Tapi ma'rifatnya memuji Allah Ta'ala yang maha menciptakan dan yang maha mengurusi. Nanti bapak dikasih Allah sifat lembut, hilang pamberang aja. Baik Buya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ini kan dari tadi konsep ke konsep aja pak. Dari dulu kan ngaji konsep ke konsep aja. Pas diajak amal sikit, ada yang ikut, ada yang enggak. Contoh misalnya saya mengawali kajian, mengawali dengan subhanallah bihamdihi adada khalqihi. Yang ikut juga, yang enggak juga. Ayo pak kita istighfar. Yang ikut juga, yang nengok juga gitu kan. Dia baru konsep ini dalam kepala pak. Sini. Dia baru bisa turun ke dalam hati. Dalam bahasa kitanya mampu kita merasakan enaknya itu ketika kita lakukan. Lalu apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk bermakrifah kepadanya? Cie ya pak, sebut namanya dan kemudian berilmulah tentangnya. Apa namanya? Allah. Lalu Allah katakan fa'lam, berilmulah tentang dia, la ilaha illallah. Lalu kata Nabi, afdol zikri, seafdol-afdolnya berzikir menyebut nama Allah Ta'ala adalah la ilaha illallah. Kapan kita praktek la ilaha illallah? Ya. Jadi kapan kita praktek? Carilah tempat praktek. Ini kan tempat mengaji nih, Pak Buya, Pak Ujang. Ini kan tempat mengaji. Lalu kapan kita praktek? Carilah tempat prakteknya itu. Praktek sini boleh juga sebulan sekali misalnya kan. Ya. Datang kita subuh Kamis nih pukul 3:30. Lalu kita sholat hajat, sholat taubat, baru menjelang sholat tahajud, menjelang subuh, baru kita zikirkan. Zikirnya tahlil aja. 1 jam tahlil pak, tak berhenti. Baik, kita selesaikan dulu kajiannya, nanti kita diskusi. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, saya tak belum sebutkan. Tadi kan saya bilang ada kalimat-kalimat zikirnya. Ini baru tingkatan ma'rifat, tingkatan untuk menghidupkan hati. Ketika hati sudah hidup, kenallah dia, bermakrifatlah kepada Allah Ta'ala dengan makrifat asma, dengan makrifat sifat dan makrifat af'al. Nanti Allah tuntun kita kepada makrifat zat. Makrifat zat itu bukan perbuatan ilmu lagi pak. Dia tuntunan Allah Ta'ala saja untuk menyampaikan kita. Tapi dua yang kita mesti usahakan, dibimbing guru, apa dia pak? Mengenal Allah dengan sifat dan nama dan sifatnya. Nama dan sifatnya, nama dan perbuatannya. Di 3 itulah. Tapi nama dan sifatnya yang paling utama. Sebut namanya, tahu tentang sifatnya, InsyaAllah. Atau kita mengenal dengan perbuatan-perbuatannya, nanti Allah tuntun insyaAllah. Caranya
Allah perintahkan, sebut namanya banyak-banyak. Maka bertaubatlah. Kan tadi Allah katakan, apa kata Allah Ta'ala? Kenallah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersekolahlah tentang tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Jadi dua ikatannya, istighfar, tahlil, istighfar. Bapak mau kan? Mau. Nah, sekarang di rumah tuh banyak istighfar, banyak tahlil. Gitu aja lah dulu. Banyak istighfar, banyak tahlil. Mengamalkan surat Muhammad ayat 19. Iya, kajian tengah malam. Tapi kan di ujung malam. Boleh Pak, satu boleh. Menentukan ada sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau sehat jasmani mudah ya Pak, bergerak ini. Sehat jasmani apa, sehat rohani apa tentukannya? Orang itu takut dosa. Menentukan seseorang itu sehat jasmani mudah saja, takut terhadap perbuatan dosa. Berarti dia memperbanyak amal soleh Pak. Kasih sayang, solatnya terjaga, sedekahnya suka. Ini rohaninya sehat. Tanda paling utama rohani sehat tuh ya kasih sayang dalam sifat pergaulannya, berinteraksi, bersilaturahim. Semua perbuatan baik itulah tanda rohaninya sehat. Karena itu hati yang menuntutnya. Baik Pak ya. Kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi rabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.